Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika mengenai bangun ruang limas, kerucut, prisma, juga tabung. Selain itu juga nanti Bapak akan berikan sedikit penjelasan mengenai latihan hari ini. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai. Baik, yang akan Bapak jelaskan pertama adalah bangun ruang limas. Sebenarnya bangun ruang limas ini mempunyai berbagai jenis ya, tergantung alas yang membentuknya. Nah, kalau yang ada di hadapan kita sekarang, ini karena alasnya bentuknya segitiga, maka limas ini dinamakan limas segitiga. Nah, kalau alasnya segi 4, maka namanya berubah ya, jadi limas segi 4. Ada juga limas segi 5 dan lain-lain ya. Nah, kita akan coba bahas unsur-unsur pembentuk dari limas segitiga ini. Nah, ada apa saja unsur-unsur pembentuknya? Di antaranya ada sisi. Sisinya berjumlah 4. Nah, kita bisa lihat ya, 1 di depan, 2 di belakang, lalu 1 lagi di bawah. Sebenarnya posisinya bisa dirubah-rubah ya, tapi jumlahnya tetap 4. Lalu rusuk. Rusuknya berjumlah 6. Nah, kita bisa lihat garis-garis ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah rusuk. Lalu yang terakhir adalah titik sudut. Titik sudutnya berjumlah 4. Nah, yang unik dari bangun ruang limas, limas apapun itu ya, nah, mempunyai titik puncak. Titik puncak itu yang ini, yang ada di paling atas. Titik puncak itu titik sudut juga, tapi posisinya itu lebih tinggi di antara titik sudut yang lainnya. Nah, yang mempunyai titik puncak itu hanya 5 saja ya. Ya, jadi itu unsur-unsur pembentuk dari limas segitiga. Selanjutnya limas segi 4. Nah, kurang lebih sama dengan limas segitiga tadi ya. Yang membedakan hanyalah alasnya yang berbentuk segi 4. Nah, kita bahas unsur-unsur pembentuk dari limas segi 4. Di antaranya ada sisi sebanyak 5 buah. 5 buah sisi ya. Kita bisa lihat 1, 2, 3, 4. Satu lagi di bawah ya, 5. Lalu rusuknya. Rusuknya sebanyak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Bisa kita hitung ya. Lalu mempunyai titik sudut juga sebanyak 5 buah. Di bawah ada 4, lalu 1 titik puncak di atas. Ada 5 titik sudut ya. Selain itu juga mempunyai diagonal bidang sebanyak 2 ya. Ini adalah limas segi 4. Yang selanjutnya adalah bangun ruang kerucut. Bapak yakin kalian tidak asing dengan bentuk yang satu ini ya. Kalau limas kan bentuknya menyerupai piramid ya. Kalau ini menyerupai topi ulang tahun atau tumpeng ya. Nah, sebenarnya kerucut ini juga merupakan salah satu jenis limas ya, karena dia memiliki titik puncak. Nah, tetapi karena sifatnya yang unik dan memiliki alas berbentuk lingkaran, maka dia tidak disebut limas, melainkan kerucut. Begitu ya. Kalau alasnya bukan lingkaran, maka disebutnya limas. Kalau alasnya lingkaran, maka disebutnya kerucut. Nah, lalu unsur-unsur pembentuk dari kerucut ada apa saja? Yang pertama, sisi. Sisi dari kerucut hanya ada 2. Jadi kerucut hanya memiliki 2 sisi ya. Sisi yang pertama adalah sisi alas. Ini ya yang di bawah ya. Lalu sisi yang kedua, ini. Sisi kita sebutnya sisi selimut. Yang menyelimuti bangun ruang kerucut ini. Jadi hanya memiliki 2 sisi. Lalu memiliki 1 rusuk.
Rusuknya hanya ini ya, hanya yang ada di bawah. Lalu memiliki satu titik sudut. Titik sudutnya adalah titik puncak. Ya, itu adalah unsur-unsur penyusun dari kerucut. Selanjutnya adalah bangun ruang prisma. Nah, yang unik dari bangun ruang prisma ini adalah atap dan alasnya, sisi bawah dan sisi atas ya, ini mempunyai bentuk yang sama. Jadi bisa kita katakan kalau ada bangun ruang yang atap dan alasnya sama, maka bisa kita namakan prisma ya. Nah, seperti yang ada di depan kita ini memiliki atap dan alas berbentuk segitiga. Maka prisma ini disebutnya prisma segitiga ya. Nah, kalian masih ingat ya bentuk dari bangun ruang balok dan kubus? Bangun ruang balok dan kubus itu sebenarnya juga merupakan bagian dari prisma. Kenapa? Karena balok dan kubus itu memiliki atap dan alas yang bentuknya sama. Sama-sama segi 4 ya. Jadi bangun ruang balok, kubus itu termasuknya prisma. Prisma segi 4 karena alas dan atapnya berbentuk segi 4. Nah, namun dikategorikan berbeda ya, punya namanya sendiri. Jadi kalau segi 4 itu dinamakannya balok atau kubus. Selain itu maka dinamakan sesuai dengan bentuk atap dan alasnya masing-masing ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur pembentuk dari prisma segitiga. Yang pertama adalah sisi. Prisma segitiga memiliki sisi sebanyak 5 sisi. Sisi atap, sisi alas, lalu sisi-sisi sampingnya ya, ada 5. Lalu memiliki rusuk sebanyak 9 buah. Kita bisa hitung ya, 3 di bawah, 3 di atas, lalu yang menghubungkan atap dan alasnya juga ada 3 rusuk. Totalnya ada 9. Lalu memiliki titik sudut sebanyak 6. 3 di atas, 3 di bawah. Juga memiliki diagonal bidang sebanyak 6 ya. Masing-masing yang segi 4 ini adalah memiliki 2 diagonal bidang. Ini adalah prisma segitiga. Yang terakhir yang akan Bapak jelaskan adalah bangun ruang tabung atau silinder. Ya, seperti yang kalian lihat, Bapak yakin kalian tidak asing lagi dengan bentuk ini ya. Nah, tabung atau silinder ini juga merupakan jenis dari prisma. Kalau kalian masih ingat penjelasan Bapak tentang prisma tadi, adalah bangun ruang yang memiliki atap dan alas yang bentuknya sama. Nah, tabung ini juga memiliki atap dan alas yang bentuknya sama ya, sama-sama lingkaran. Nah, namun karena karakteristiknya yang berbeda, yang unik ya, jadi dikategorikannya berbeda. Tidak disebut prisma lagi, melainkan disebut tabung. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas unsur-unsur pembentuk dari tabung atau silinder. Nah, tabung itu hanya memiliki 2 unsur pembentuk, yaitu sisi dan rusuk. Titik sudutnya tidak ada, Pak. Tidak ada. Kita lihat ya tuh, tidak ada titik sudut. Hanya ada sisi dan rusuk. Tabung memiliki 3 buah sisi. Sisi alas yang di bawah, lalu sisi atap yang di atas, dan yang terakhir adalah sisi selimut. Ini ya, yang menyelimuti tabung ini. Sama seperti kerucut juga memiliki selimut. Lalu rusuk. Rusuknya ada 2, di atas dan di bawah, berbentuk lingkaran. Titik sudutnya tidak ada. Ini adalah bangun ruang tabung atau silinder.
Selanjutnya Bapak akan berikan penjelasan dan sedikit tips mengenai latihan hari ini ya, yaitu membuat bangun ruang balok. Baik, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menyiapkan bahan dan alat. Bahan dan alatnya seperti yang Bapak tulis di instruksi latihan hari ini. Ada kertas, karton atau skotlet, kalian bisa pilih ya, yang ada di tempat kalian, warnanya bebas. Lalu ada pensil, penggaris, lem kertas, juga gunting. Bapak sarankan kalian berhati-hati ketika menggunakan gunting ya. Jangan sampai tangannya teriris atau terpotong. Nah, bahannya sudah siap, maka selanjutnya kalian gambar jaring-jaring balok yang sudah pernah Bapak ajarkan ya. Atau kalian boleh ikuti gambar jaring-jaring balok yang ada di instruksi latihan hari ini. Nah, namun yang harus kalian perhatikan adalah kalau gambar jaring-jaring balok yang ada di instruksi hari ini, instruksi latihan hari ini, itu kan ada bagian tambahan yang seperti lidah ya. Kita sebutnya lidah saja. Nah, kalian jangan gambar ini dulu. Kalian gambar jaring-jaringnya dulu. Setelah jaring-jaringnya selesai, baru tambahkan bagian lidah tersebut. Jadi itu ditambahkannya terakhir ya, jangan barengan supaya kalian ngegambarnya tidak sulit. Begitu ya, kalian gambar dulu jaring-jaringnya, baru tambahkan lidahnya. Kenapa harus ditambahkan lidahnya? Lidah ini nanti berfungsi untuk memudahkan kalian menempelkan bagian-bagian balok. Begitu ya, jadi harus ada lidahnya. Tapi nanti ditambahkannya di terakhir. Nah, ini hasil gambar Bapak ya. Sebelum ditambahkan lidah dan setelah ditambahkan lidah. Hasilnya seperti ini. Lalu, setelah ditambahkan lidah, artinya jaring-jaringnya ini sudah selesai. Kalian gunting gambar kalian di kertas karton atau skotlet. Tapi pastikan kalian guntingnya di bagian terluar. Jangan sampai ada garis yang di dalam yang terpotong ya. Karena nanti kalian akan kesulitan saat menempelkannya. Jadi bagian terluarnya saja, ikuti garis terluarnya lalu gunting. Nah, nanti ketika sudah digunting hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat lidah yang tadi Bapak jelaskan. Nah, ini masih ada ya. Hasilnya seperti ini. Nah, ketika kalian sudah selesai menggunting, lalu selanjutnya adalah lipat kertasnya ke bagian dalam. Lidahnya juga harus dilipat. Ini ya, harus dilipat. Nah, ketika sudah dilipat, nanti kalian bisa tempelkan bagian-bagian balok ini dengan cara menambahkan lem di bagian lidah di sini ya. Ini kalau kalian lihat. Lalu tempelkan ke bagian dalam. Nah, jadinya seperti ini. Lakukan ke semua bagian jaring-jaring. Hasil akhirnya nanti seperti ini. Bapak sudah ada yang sudah jadi ya. Nah, jadi bagian lidahnya nanti dimasukkan ke bagian dalam. Tambahkan lem lalu tempelkan ke bagian dalam. Jadinya seperti ini ya. Jadi lidahnya itu tidak terlihat di bagian luar. Jadi rapih. Nah, ini hasil akhirnya. Kalau kalian berhasil buatnya, maka bentuknya akan jadi seperti ini ya, sekecil ini. Untuk laporannya, kalian harus mengirimkan foto hasil karya kalian yang pertama saat masih menjadi jaring-jaring seperti ini ya.
Nah, yang kedua, ketika sudah kalian bentuk menjadi balok seperti ini. Jadi, sebelum kalian bentuk, kalian foto dulu jaring-jaringnya. Nanti setelah difoto, kalian bentuk jadi balok, baru kalian foto lagi. Jadi ada 2 foto ya yang kalian kirimkan ya. Contohnya seperti ini. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu untuk bertanya ke Bapak atau ke Bu Gebi sesuai dengan kelasnya masing-masing. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.